Tidak ada daripada kamu seorang pun, kata Rasulullah, yang diselamatkan oleh amalnya. Di akhirat, andai kata kita dihitung dengan amal, semuaan kita ini masuk neraka. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menyelamatkan akan dia oleh amalnya. Ujar sahabat bertanya, pian pang wahai Rasulullah. Aku pun demikian, kata Rasulullah. Kecuali bahwa Allah melimpahkan kepadaku dengan rahmatnya. Nah, jadi kita jangan dengan sembahyang ini supaya jangan masuk neraka, dengan sembahyang ini supaya masuk surga. Kebiasaan seperti itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Aku berharap dengan sembahyangku ini aku bisa ke surga. Dengan sembahyangku ini aku terhindar daripada ke neraka. Itu ditinggalkan. Nah, kita sudah sampai ke suatu pengertian bahwa ibadah yang kita lakukan itu kada bisa diandalkan demikian. Yang bisa kita andalkan adalah rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal satu amalan, kemudian dia berpegang atas amalan itu, dia menganggap bahwa amalan-amalannya ini kawa dia pegang bisa menyelamatkan inya. Nah, orang ini ngarannya adalah mudillun alallah. Arti mudil alallah itu orang ini merasa punya tempat di sisi Allah. Orang ini punya tempat di sisi Allah. Apabila kita merasa punya tempat kedudukan mulia di sisi Allah, amal kita tidak sampai diangkat kepada Allah. Tidak sampai diangkat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna salatal mudil la turfa'a fawqa ra'sihi. Sembahyang orang yang merasa punya tempat di sisi Allah, merasa punya kedudukan di sisi Allah, itu tidak lewat atas kepalanya. Pada sampai ke hadirat Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa seorang ahli ibadat yang sudah berapa puluh tahun ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Lalu suatu hari si ahli ibadah ini ada hajat kepada Allah. Ada hajat. Lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba ada hajat kepada Engkau, hamba minta ini. Doanya kayak itu. Kada dikabulkan Allah. Kada dikabulkan Allah. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, kada kabul-kabul. Lalu ujar si ahli ini, kalau aku minta kepada Allah, doaku tuh kada dikabulkan Allah, berarti aku ini orang yang jahat di sisi Allah. Berarti aku ini kada punya kedudukan di sisi Allah. Buktinya doaku kada kabul. Jakanya aku ini ada kedudukan di sisi Allah, doaku tuh kabul. Ini menunjukkan bahwa aku tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah. Buktinya doaku kada kabul. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat untuk menemui ahli ibadat ini. Katakan kepada ahli ibadat bahwa kamu merasa tidak punya kedudukan di sisi Allah. Itu lebih afdal daripada ibadah kamu yang 60 tahun itu. Kita beribadah 100 tahun, lalu kita merasa punya ada pangkat di sisi Allah, ini hancur ibadah kita. Kenapa? Karena kita ada mengandalkan ibadah.